Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa
المبرم يا مصطفانا المكرم يا رسول القرآن سأنجي أجر قبل أرضي ونفعي وكربي ومن الآيات سنفعي سأعبد يا الله يا الله قولا نصر كتابي بالقرآن سامي أتلو وتراني ونفعي وكرمي ومن آيات سدادي سأعبد يا مولاي يا الله قولا نصر كتابي سلطان النفس تولى وزح الجود بالقرآن سامي أجلو وتراني ونومي وقرني ومن الآيات سنادي سوعدي يا كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا وأحن إليك لتشدو أنت فخوري والمجد أنت منار إذ يبدو ليس يغيب فمتى يا ذكر ستار ويا للنصر ترد من يحمل همك يدو حاشا يغيب وقيامي حين تجلى بك سارتنا فتدلى قل بالمسور أي المولى نهج ومسير حياة للنصر دليل نجاة أي المولى نهج ومسير حياة للنصر دليل نجاة إلى القرآن تجلى سلطان الناس تولى وزح الجود بالقرآن سأمضي وفرضي ومن الآيات سنفري سأعاهد يا كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati Ketua Yayasan Al-Mutakin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Queen Al-Falah, beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 1, SMP 2, SMA dan SMK Queen Al-Falah. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Fadli SPD MPD. Yang kami hormati Dewan Guru dan Staf Karyawan SMP 1, SMP 2, SMA, dan SMK Queen Al-Falah. Yang kami banggakan dan kami cintai seluruh siswi yang ikut memeriahkan acara pada pagi hari ini. Bagai luka dalam dada, bagai harmoni cinta yang tak bernyawa, kala detik mengejar detik, perjalanan terus menapak hari-hari yang kita lalui. Mengupas problem yang kita hadapi, penuh dorongan dan bimbingan Bapak Ibu Guru yang terus membersamai bekal kelak di akhir nanti. Deretan puji tak pernah sepi dari setiap bibir insani atas segala limpahan nikmat ilahi Robbi yang tiada terhingga sampai kelak nanti. Khususnya pada pagi hari ini saat siswi-siswi Queen Al-Falah bersinar-binar bak lentera yang berpijar. Di acara Puncak Diasmiladiah ke-12 Yayasan Al-Mutakin SMP 1, SMP 2, SMA dan SMK Queen Al-Falah. Dengan tema bersinergi membangun solidaritas dan kreativitas. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Hadirin tamu undangan serta siswi-siswi yang berbahagia, berdirinya kami di sini tak lain dan tak bukan sebagai pembawa acara yang akan bersamai para hadirin semua membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara dalam rangka Puncak Diasmiladiah Yayasan Al-Mutakin SMP 1, SMP 2, SMA dan SMK Queen Al-Falah diawali dengan acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, prakata panitia. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pengumuman juara lomba Pradismiladiah. Acara yang kelima, pemotongan tumpeng. Dan acara pagi hari ini ditutup dengan doa. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan pembacaan Ummil Quran Suratul Fatihah dengan satu harapan semoga dapat berjalan lancar hingga paripurna nanti. Ala hadiniyah wa ala manawi salafus sholih. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan siswi-siswi Queen Al-Falah yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa terlaksananya acara Dismiladiah ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak, di antaranya Toko Yasira, Zidin Collection, Noval Fotokopi, Bank BRI, Penerbit Intan Pariwara, Toko Semoga Jaya, Yakult, Penerbit Mitra Sejati Berkah, Budi Sivi Karisma, dan Bapak Suwito. Kepada pihak yang kami sebutkan disampaikan banyak terima kasih. Hadirin tamu undangan siswi-siswi Queen Al-Falah yang berbahagia, mengingat pada butir acara berikutnya, prakata panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Irham Hendi SPD. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Hadratal mukhtaromin yang kita takdimi, yang kita muliakan, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Queen Al-Falah, khususnya beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif
selaku Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Queen Al-Falah. Yang terhormat jajaran pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan pagi ini dari tim pengembang, konsultan, kemudian dari para sesepuh Pondok Pesantren, baik putra maupun putri Queen Al-Falah. Kepada yang kami hormati Bapak Fadli, SPD MPD selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru Staf Karyawan baik SMP 1, SMP 2, SMA, SMK Queen Al-Falah. Kemudian kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan Miladiah untuk seluruh anak-anakku sekalian dan keluarga besar Yayasan Al-Muttaqin, seluruh siswi SMP 1, SMP 2, SMA, dan SMK. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada pimpinan umat, penguasa samudra syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar Yayasan Al-Muttaqin, khususnya kepada beliau pengasuh sekaligus ketua yayasan yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari seluruh pimpinan lembaga baik SMP 1, SMP 2, SMA, dan SMK yang telah mempercayakan kepada kami untuk membawa ke depan anak-anak didik kita baik SMP 1, SMP 2, dan SMA, SMK menjadi generasi-generasi emas di masa mendatang. Tentunya ini bukanlah tanggung jawab yang mudah dan ringan. Kekompakan, kemudian kesolidan sekaligus teamwork, kerjasama ini sangat diperlukan. Sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bapak Ibu Guru Dewan Guru dari seluruh lembaga yang telah mensupport, memberikan dukungan baik pikiran atau yang lainnya sehingga SMP 1, SMP 2, SMA, SMK sampai hari ini tetap jaya. Karena apa? Kalau kita lihat perjalanan pendidikan itu memang tidak mudah, ya, dengan beragam model dan juga profil dari anak-anak kami yang sedemikian banyak, sehingga ini juga menjadi tantangan yang luar biasa kepada kami, pada Bapak Ibu Guru Pendidik dan Kependidikan, agar bagaimana anak-anak ini juga bisa menjadi lulusan-lulusan yang nanti juga berkarakter, tidak hanya kompeten tapi juga berkarakter, seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, utamanya kepada Bapak Ibu Guru kami. Yang kedua, kami juga tentunya mohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada pengurus yayasan, ketua yayasan apabila dalam kami menjalankan kegiatan rutinitas sehari-hari masih belum sempurna. Oleh karena itu, doa restu, kemudian dukungan apapun tetap ya kami harapkan agar bagaimana dalam melaksanakan dan mengemban tugas yang mulia ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tema kegiatan Miladiah kali ini adalah bersinergi membangun solidaritas untuk kreativitas.
Sehingga sekali lagi tepuk tangan dulu. Saya yakin seluruh peserta didik yang hadir ke sini ya tidak hanya ingin menjadi siswa maupun siswi yang sukses ya di dunia saja, tapi juga sukses di akhiratnya. Sehingga kalian sudah benar dan tepat dalam menentukan pilihan ya mengikuti pendidikan dan pembelajaran di Yayasan Al-Muttaqin ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan kami ke depan menjadi siswa-siswi yang unggul, berprestasi, dan jangan lupa tetap mengedepankan akhlakul karimah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan, panitia penyelenggara, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan miladiyah kali ini masih terdapat kekurangan di sana-sini. Sekali lagi, semoga ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan miladiyah ini dengan bermakna dan juga memiliki nilai yang baik ke depannya. Saya kira cukup dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua oleh perwakilan cabang Dinas Wilayah Kediri yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Kepada Bapak Fadli SPD MPD, waktu dan tempat kami haturkan. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati segenap pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Al-Muttaqin, yang sangat saya hormati, Ibu Bapak Guru dari SMP 1, SMP 2 Queen Al-Falah, dari SMA, SMK. Yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, dan sangat kami cintai segenap peserta didik dari SMP 1, SMP 2 Queen Al-Falah, SMA dan SMK. Pertama-tama patut kiranya pada pagi hari ini, pagi yang cukup membahagiakan ini, kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat, diberikan kesehatan, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di sini tempat dalam rangka untuk bersama-sama mangayu bagyo, berbahagia bersama dalam rangka apa anak-anak? Iya. Dalam rangka umpama bahasa umumnya kan ulang tahun kan gitu ya? Iya. Sekali lagi kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil
alamin. Mudah-mudahan kondisi, keadaan, situasi yang seperti ini akan senantiasa bisa diberikan oleh Allah di waktu yang akan datang. Ibu bapak yang saya hormati, anak-anakku yang sangat saya banggakan, ya, secara alamiah dengan bertambahnya usia, kalian harus semakin tambah dewasa. Ini khusus untuk anak-anak. Betul begitu ya? Nah, artinya semakin dewasa itu apa? Semakin tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Pegang prinsip itu. Semakin tambah usia, semakin tambah dewasa. Yang kedua, ya, saat ini ya, saya sangat terharu berhadapan dengan kalian semua. Kalian berada pada jalan yang betul-betul pas. Ya, betul-betul pas. Artinya apa? Pemerintah lagi menggalakkan pendidikan yang begitu luar biasa. Ya, pendidikan, kalian tahu tujuan kamu ke sini untuk mencari pendidikan kan? Bersekolah tujuannya apa? Apa? Mencari ilmu ya, mencari ilmu. Mencari ilmu untuk apa? Iya, masa depan. Artinya, kalau kita melihat dari tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan itu tujuannya adalah membuat kalian dari semua jenjang itu adalah punya kompetensi yang luar biasa. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sekali lagi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saya yakin kalian berada di sini untuk mengasah pengetahuan juga keterampilan. Yang tidak kalah penting adalah sikap. Ya, sikap. Tadi didawuhkan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, kalian di sini tidak hanya mengejar dunia, tapi juga mengejar akhirat. Pengetahuan, keterampilan oke. Baik pengetahuan keterampilan umum maupun pengetahuan keterampilan keagamaan. Ya apa enggak? Oke, yang tidak kalah pentingnya adalah sikap. Kalian tepat berada di sini. Karena saya punya keyakinan bahwa ketiga-tiganya akan bisa dicapai dengan maksimal. Itu ya. Artinya apa? Tujuan kalian ke sini adalah benar. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Ingat, Anda harus menjadi orang yang kompeten, punya kompetensi. Kompetensi tadi apa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang terpenting adalah sikap. Ya apa enggak? Sikap kepada siapapun, sikap baik kepada siapapun. Bahkan tidak hanya sikap terhadap sesama manusia, tapi juga sikap terhadap alam. Ya apa enggak? Iya. Itu ya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan kalian setelah mengenyam pendidikan pada jenjang yang kalian tempuh, kalian menjadi anak-anak yang betul-betul kompeten. Kemudian yang terakhir, kami atas nama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Ya, selamat berulang tahun. Kalau sekarang diulang tahun ini usianya semakin tambah. Kalau anak-anak juga semakin dewasa, kalau yayasan, kemudian pondok pesantren, kemudian lembaga sekolah akan juga semakin berpengalaman. Nah, kenapa harus berpengalaman? Karena apa? Ya, pengalaman itu katanya guru yang terbaik. Ya, dari sekian tahun, dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai kesekian kali, kesekian tahun, saya yakin pengalaman itu akan menjadikan pelajaran yang terbaik untuk pengembangan baik pondok pesantren Al-Falah maupun yayasan Al-Mutakin. Semoga
Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi, selalu meridhoi dan memberikan jalan termudah untuk jalan kita menuju jalan yang terbaik. Semoga Yayasan Al-Mutakin, Pondok Pesantren Al-Falah, SMP 1, SMP 2, Queen Al-Falah, SMK dan SMA semuanya bisa berkembang dengan maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua atas nama Yayasan Al-Mutakin yang akan disampaikan oleh Ustadz Sunarto Abdillah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan khairu nabiyyin arsalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Falah, pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Al-Mutakin, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif, soho sedaya keluarga Queen Al-Falah ingkang tansah kita hormati, Ibu Nyai Ulfah Munif juga yang saya hormati, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten, Bapak Fadli juga yang hadir, juga yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Al-Mutakin, para sesepuh bini sepuh pondok pesantren, juga yang saya hormati, kepala sekolah SMP 1, SMP 2, SMA dan SMK Queen Al-Falah, serta semua tenaga pendidik dan kependidikan yang senantiasa kita hormati. Anak-anakku sekalian, siswa SMP 1, SMP 2, SMA dan SMK Queen Al-Falah yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kesempatan kita semuanya untuk bertolabul ilmi. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat harkat martabat manusia menjadi khalifah di atas bumi semata-mata berkat beliaulah. Untuk itu wajib bagi kita sekalian senantiasa bersolawat kepada beliau di samping sebagai bentuk kecintaan. Harapan kita semuanya besok mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ketika kami berdiri di hadapan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dalam rangka Dismiladiyah, tidak ada kata yang bisa kami sampaikan kecuali ungkapan rasa syukur yang tak terhingga. Betapa tidak, dulu sebelum kami memiliki yayasan sendiri, memiliki lembaga formal sendiri, betapa jerih payah masyayikh, jerih payah pengurus dan kami semuanya untuk bisa menghantarkan anak-anak didiknya sebagai amanah dari orang tuanya bisa melaksanakan lembaga formal dengan berbagai upaya, dengan jerih payah. Karena apa? Karena belum punya sekolah sendiri, Pak. Sebelum 2012, kami harus setiap hari memberangkatkan anak, melepas anak dengan menggunakan bis ala kadarnya. Waktu itu SMP sudah ada Pak di Kecamatan Mojo. Tapi SMA, SMK belum ada. Masih harus ke kota. Sebelum jam 6 anak-anak sudah dibangunkan berangkat sekolah. Sehingga bagi mereka yang masih belum cukup tidurnya sampai di sana nunggu sekolah masuk masih tidur lagi. Tiap hari pulang. Mestinya dulu pulangnya itu jam 1. Sudah selesai. Anak-anak kami karena harus antar jemput sekolahnya. Kendaraannya antri baru sampai ke pondok asar. Itu kalau anak pulang lengkap Pak. Kalau ada yang kurang kami harus mencari. Di kota. Masya Allah. Kalau yang kurang putra masih mending Pak. Tapi kalau yang kurang putri gimana kami harus bertanggung jawab ini. Berbagai cara kami berusaha untuk bagaimana bisa melaksanakan amanat wali murid dengan baik. Problematika setiap tahunnya ganti. Masalah anak baru di pondok belum betah, juga masalah di sekolah banyak. Yang perempuan banyak dijaili, anak-anak dari luar. Yang laki-laki banyak, apa istilahnya, dikompasi Pak. Dibully anak-anak dari luar. Bahkan ada anak itu yang enggak betah karena setiap minggu harus setor sepatu. Diminta anak dari luar. Masyayikh kiai harus menyiapkan karena setiap tahunnya pertambahan anak didik banyak. Setiap tahun harus mikir bagaimana armada ini bisa mencukupi untuk antar jemput. Kami melamar untuk bisa diterima oleh sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita itu kayak orang nangis. Menitipkan setiap anak yang daftar datang ke sekolah ini enggak diterima. Alasannya mohon maaf Pak, ini kan setelah ada otonomi daerah bahwa lebih mendahulukan putra daerah daripada yang bukan asli putra daerah. Kami ditolak, pindah lagi sekolah yang lain, pindah lagi sekolah yang lain, mendaftarkan anak-anak didik ini Pak. Ada yang pernah kami
mendaftarkan anak ini tapi nggak saya sebutkan sekolah mananya. Langsung dari mana nih? Dari pondok. Sudah nggak usah diterima. Dari pondok. Masya Allah, hati saya sampai terbakar. Langsung ditolak hanya karena dengar dari pondok. Nggak usah diterima dari pondok ini. Awas ketemu di luar, tak jotos. Saking pegelnya loh Pak. Jadi semua kami mencari sekolah-sekolah yang bisa menerima anak-anak kami. Setiap tahun jumlahnya banyak. Akhirnya sampai pada tahun 2012. Sebelumnya itu masih gubernurnya Pak Imam Utomo. Sebelum itu Romo Yai matur ke Pak Imam Utomo untuk didirikan sekolah SMA di lingkungan Mojo Pak. Insya Allah 2010 ke 2011. Akhirnya Pak Imam saya juga ada di situ waktu itu. Gini aja Yai, kalau ada tempat yang memadai untuk didirikan sekolah SMA, lebih baik yang dekat pondok saja Yai. Waktu itu Mbah Yai dengan kagungan tanah seluas ini. Akhirnya ada sekolah SD di Mojo itu yang muridnya habis. Ditukar guling, dijadikan SMA. Saat itu, orang yang pertama kali meminta untuk didirikan SMA di sekitar Mojo adalah beliau Yai Munib. Pada tahun pertama, kita masih gampang. Begitu tahun kedua, sudah mulai ganti kepala sekolah ini ya maklum karena nggak tahu sejarah. Beda lagi kebijakannya. Di pondok dibatasi berapa orang gitu. Kami dengan santri jumlahnya sekian banyak hanya dibatasi berapa orang berarti kan juga banyak yang nggak diterima Pak. Gini aja Pak, kami akan menerima Bapak, siswa-siswi Bapak di sini dengan membangun lokal baru. Setelah itu, setiap tahun kami harus membangun lokal baru untuk SMA Mojo. Untuk pemenuhan daripada siswa kami agar bisa diterima di Mojo. Bangun kelas baru, kelas baru, kelas baru. Masya Allah. Belum lagi ini dan itu yang untuk pemenuhan kebutuhan apakah komputer, apakah ini dan itu. Karena kami butuh, selalu kami ikuti. Juga sekolah-sekolah yang lain sama. Sekolah-sekolah yang sama. Tambah dukungan anak-anak. Ya, semakin merugikan sekali. Sampai ada kejadian anak kami yang teler karena diberi minum-minuman yang dicampur dengan obat-obatan terlarang. Waktu itu ada Dismiladiyah, Maulidan, anak-anak kita diajak lari sehat. Berangkat semuanya sehat. Begitu habis selesai, ya, lari jantung sehat, anak kami ada 5 anak yang semaput. Dan mohon maaf saya nggak menyebutkan sekolah mana. Kami dipanggil oleh pihak sekolah. Dianggap bahwa anak didik panjenengan ada yang bermasalah. Waktu itu saya marah. Pihak sekolah langsung saya marahi. Loh kok kami yang disalahkan? Anak-anak kami berangkat dari pondok dalam keadaan sehat. Semuanya keluar dari pondok diantarkan pakai bis sampai masuk ke gerbang sekolahan. Kok sekarang anak kami kejadian seperti ini, justru kami yang tidak terima. Berarti ada masalah di sini. Gitu. Kalau sekolah tidak tanggung jawab atas kejadian ini, maka saya akan mempermasalahkan masalah ini. Berarti sekolah tidak tanggung jawab terhadap anak didiknya di sini. Akan saya cabut semua anak yang ada di sini. Ya, jangan marah Pak, jangan marah Pak. Ya enggak marah. Lanjutkan kok menyalahkan kami. Akhirnya diusut. Diusut ternyata anak-anak justru orang luar pelakunya ini. Semuanya gelandang masuk ke penjara.
Jadi ale-ale itu Pak, mohon maaf, ale-ale itu dimasuki, ya disuntik dengan apa nggak paham. Akhirnya anak-anak nggak paham, habis olahraga, haus ditawari minuman, diminum. Yang habis justru anaknya Kiai Jogja ini, sampai sore nggak sadar. Wah bapaknya gelisah, anak cuma satu. Mulai ada kegelisahan. Beberapa sekolah nggak menerima dengan alasan otonomi daerah, lebih memprioritaskan kebutuhan anak daerah. Pondok ini kan bukan asli sini. Anak-anak pondok itu bukan asli daerah sini, maka mohon maaf Pak. Lah berdasarkan kesulitan ini, kemudian Romo Yai sekarang mendirikan sekolah sendiri. Anak-anak harus tahu kenapa Romo Yai Munif mendahulukan sekolah SMA, SMK dulu, tidak SD dulu atau SMP dulu. Ini juga karena sejarah. Beberapa anak kita banyak yang cerita bahwa di luar banyak ditawari obat-obatan terlarang dan sebagainya. Anak-anak kita yang perempuan juga banyak dijahili anak-anak dari luar. Padahal anak-anak ini Pak, putri-putri ini gak pernah melihat orang ganteng kecuali guru-gurunya sendiri. Nggih. Tidak ada yang pernah melihat orang ganteng kecuali guru-gurunya sendiri. Karena sekolahnya nggak pernah campur dengan laki-laki. Begitu di luar, Masya Allah. Ya maklum lah anak pondok kan yang laki-laki yang ganteng-ganteng, ya minimal kayak kepala sekolahnya tadi. Yang perempuan juga cantik-cantik. Masalah baru timbul lagi. Akhirnya Yai dengan tegas dirikan sekolah sendiri. Pertama kali SMA dan SMK. Alasannya apa? Karena anak kalau sudah SMA, SMK, pola pikirnya sudah beda. Ketika nakal, kenakalannya pun juga beda. Beda dengan anak-anak SMP, SD. Dihisdok, tapi menang. Untuk keselamatan, maka mendahulukan sekolah SMA, SMK dulu. Waktu itu Pak, belum punya gedung. Ini Yai ada mendirikan sekolah di sini, ini ada orang desa yang pengen haji dalam waktu yang singkat. Yai, saya punya tanah, silahkan Yai, panjenengan beli, pokok saya enggak tahu menahu pengen saya sama istri saya berangkat haji. Kalau bisa sebelum kami ada yang meninggal Yai. Nah karena waktu itu Yai sedang akrabnya dengan Pak Imam Utomo. Langsung Pak Imam Utomo didhawuhi, saat itu juga, tahun itu juga diberangkatkan. Dapatlah tanah ini. Niki. Dapatlah tanah ini. Didirikan SMA, SMK, ini punya orang satu ini. Hanya dengan modal beliau ingin diberangkatkan haji, ongkos dan sembarangnya dari Yai Munif. Ini dapat tanah ini, didirikanlah SMA, SMK. Pertumbuhan fisik sekolah ini lebih cepat siswanya daripada sarana prasarananya Pak. Begitu kita membuka sekolah baru yang datang bukan hanya 1-2. Banyak siswa yang daftar, sekolahnya belum ada. Maka dengan sangat terpaksa sekali sekolahnya di kamar-kamar. Jadi ketika saya ngajar pertama kali sekolah, Masya Allah, ini antara bau parfum dengan bau kaos kaki nggak ada bedanya. Karena sekolahnya di kamar-kamar. Kemudian berkembang. Sekolah alhamdulillah meskipun belum sempurna, yayasan sudah memiliki gedung sekolah yang menurut kacamata saya sudah cukup baik lah. Tapi masalah juga tidak hanya sampai di situ. Setelah kita sudah mulai memadai memiliki sarana prasarana penunjang daripada keberhasilan anak didik, timbul masalah baru yang selama ini menjadi kegelisahan kami. Ketika guru-guru yang sudah mengampu di sini lama, kemudian banyak yang diterima di P3K. Mulai awal ada program P3K, kami sudah berusaha matur kepada
beberapa kepala dinas yang ke sini, maka mungkin ini yang kesekian kalinya Pak, kula matur teng panjenengan. Dengan adanya program penerimaan P3K, kami sangat senang sekali ya, karena guru-guru kami banyak yang diterima. Tapi juga sedih karena setiap tahun kami harus mikir bagaimana ini mencari penggantinya Pak. Tahun sekarang ada berapa Bu Bina? 28. 28 guru kita yang diterima di P3K. Apa enggak ngeluh yayasan? Loh, kok banyak sekali ya guru-guru kita ini guru-guru pinter semua loh Pak, Bu. Kami cerita Bapak, setiap kami penerima guru-guru baru, kami melalui tes yang tidak gampang soalnya Pak. Termasuk saya sendiri penguji yang juga banyak yang tidak meluluskan mereka. Karena kita sudah kadung punya nama, peminatnya sudah banyak, siswanya sudah banyak, guru pelamarnya banyak sekali, maka melalui tes yang benar-benar ketat. Ketika tidak memenuhi syarat, kami tolak. Buka lagi, tapi tiap tahun Pak. Tahun kemarin berapa Bu Vina tahun kemarin? Ada penerima yang diterima di P3K banyak setiap tahunnya Pak. Apa enggak bisa Pak? Guru-guru kami ini silahkan diangkat menjadi P3K, tapi sekolahnya pangkat di sini Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak setuju enggak ini? Banyak yang setuju loh Pak, kalau aklamasi berarti menang Pak ini. Pada tahun yang keberapa kami juga pernah menyampaikan dari kepala dinas, entah namanya lupa saya. Jawabannya begini, lah kira-kira Bapak bisa nyangoni mboten Pak? Aduh lah iki. Lah kok dikembalikan kepada yayasan, kudune pemerintah bayar kepada kami pihak yayasan karena sudah mendukung Bapak mencerdaskan putra-putri bangsa ini. Lagi Pak, bangunan bangun sendiri, guru golek sendiri, tanah beli sendiri. Kudune kan pemerintah bayar kepada kami-kami, ya enggak? Jawabannya, lah Bapak kira-kira bisa ngopeni enggak? Waduh ini Bapak. Pulau ngeluh malah jawabannya begitu, tambah ngeluh nemen Pak niki. Jadi tolong Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, keluhan kami sudah lama, problema kami banyak. Ini yang ini setiap tahun saya harus merekrut guru baru dalam jumlah yang tidak sedikit Pak. Umpamanya seperti dalam sertifikasi kan ada itu ya. Sertifikasi dapat sertifikasi tapi ngajarnya tetap di sini. Ini enggak, semuanya bisa boleh bahkan kami mempersilahkan semuanya di P3K kan tapi ngajarnya tetap di sini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Kepala Dinas yang datang ke sini ini doanya mujarab. Membawa keluhan kita ini untuk disampaikan kepada kepala dinas, kemudian direalisasikan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kamu jangan ragu, kamu jangan bimbang bahwa orang-orang yang kami rekrut sebagai guru di sini adalah bukan orang-orangan, melainkan orang beneran. Guru-guru kalian orang baik semuanya, nggak pernah ngeleki wong liya. Mboten nate ngawoni tiyang lintun. Guru-guru kami adalah semuanya orang pilihan. Maka kamu harus yakin. Karena apa? Di dalam ta'limul muta'alim dikatakan murid itu harus yakin kepada gurunya. Ketika murid sudah yakin kepada gurunya, Allah akan menyinarkan nur ilmu itu dari guru kamu kepada kalian semuanya. Tapi kamu ragu, kamu gak yakin dengan guru kamu, rugi. Rugi. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan in ba'a sya'a wa taqa. Ya. Ila akhiri, agak lupa saya. Kata Sayyidina Ali bahwa saya adalah hamba seorang yang telah mengajari saya ilmu walaupun hanya satu huruf. Ketika guru saya menghendaki saya merdeka, maka saya senang dimerdekakan. Tetapi ketika guru saya menghadapi saya untuk dijadikan budak, maka siap menjadi budak guru saya. Nah, ini. Jadi saya sarankan, bukti autentik.
Kami meyakini bahwa kamu di sini adalah banyak keberkahannya. Anak-anak lulusan dari sini, Pak, alhamdulillah banyak menjadi orang-orang yang sudah punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, banyak orang sukses. Kulo sebagai guru kan kadang enggak nutut, Pak. Anak aku iki piye to, sekolah diajar tidur ae. Lah kok ujian aku apik-apik nilai. Iki ngrepek apa-apa ya? Apa turunan. Tapi saya yakin bahwa kalian adalah orang-orang pilihan yang didatangkan ke sini untuk menjadi orang sukses. Ini, kamu harus percaya itu. Kamu harus yakin itu. Kami dari Pondok Pesantren, dari yayasan senantiasa tidak henti-hentinya mendoakan agar putra-putri yang dititipkan di pondok di yayasan ini menjadi orang-orang yang bahagia, sukses di dunia dan di akhiratnya. Juga senantiasa kami doakan besok ketika kalian semua mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan pasangan hidup yang soleh. Tidak hanya soleh, ganteng, kaya. Ojo banter aminnya tok, doanya juga harus. Karena apa, Dik? Doa saiful mukminin. Bahwa doa adalah pedangnya orang mukmin. Artinya bagaimana? Karena dulu kenapa enggak pakainya kok pedang? Enggak sekarang kan pakainya senjata. Karena dulu perangnya enggak pakai senjata, perangnya pakai. Maka orang mukmin ketika membawa pedang, sangat gagah sekali. Siapapun akan lari ketakutan. Nah, doa ini adalah senjata kita yang paling kita handalkan. Oleh karena itu ketika kalian ingin menjadi orang sukses, ayo. Ketika orang lelap tidur, ketika orang semuanya lalai, kamu bangun bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis dan mintalah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahlul ilmi, ahlul khair. Jadikanlah kami orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Jadikanlah kami orang yang selamat dunia dan akhirat kami. Jangan tidur tok. Kalau kami ingin mendapatkan pendamping hidup, jadikanlah kami minimal suami yang seperti Pak Dopir, ya Allah. Tapi jangan Pak Dopir ya. Kalau mintanya Pak Dopir, saya nanti disentil sama Bu Novi nanti ini. Ayo bangun, mintalah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya SD itu ada tulisan di kelas itu, Orait Labora. Artinya apa itu? Berdoa dan berusaha. Ayo, secara ikhtiar kamu belajar dengan baik. Ikuti apa yang menjadi tuntunan dari guru-guru kamu, apa yang menjadi nasihat dari kiai-kiai kamu. Kemudian doa adalah merupakan senjata yang paling ampuh untuk kalian semuanya. Teman-teman sekalian, atas nama dari yayasan, kami tidak bisa banyak berbuat kecuali kerja keras kepala sekolah yang sudah diangkat dari yayasan, hendaknya lah menjadi leader yang memang benar-benar berkompeten. Leader yang benar-benar memiliki pandangan luas. Bagaimana menjadikan sekolah ini maju. Bagaimana agar putra-putri anak didiknya ini menjadi orang-orang yang sukses. Ini harapan daripada kami. Guru, putra ataupun putri. Bahwa yang hadir di sini adalah anak-anak panjenengan semuanya, Bu, Pak. Jangan dianggap orang lain. Apa yang menjadi muskilat mereka, apa yang menjadi problema mereka, panjenengan semualah yang bertanggung jawab. Ayo, bagaimana agar anak didik kita ini tidak memiliki masalah. Baik itu yang terkait dengan masalah pelajaran ataupun masalah pribadinya. Meskipun kami dari yayasan belum bisa berbuat banyak untuk mengangkat kesejahteraan yang lebih untuk panjenengan semuanya. Tetapi kami selalu mendoakan agar para khadimin, khadimat di yayasan ini, putra-putri, guru-gurunya, semuanya akan dimudahkan masalahnya. Semuanya akan dimudahkan rezekinya. Semuanya akan dicukupi segala kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Kepala Dinas yang hadir, mohon catatan itu setelah sampai di rumah dibuka kembali Pak. Agar kami merasa lega, minimal ada jawaban yang memuaskan. Ada kurang dan lebihnya atas nama yayasan kepada semua pihak yang terkait dalam Dismiladia ini. Mudah-mudahan SMP 1, SMP 2, SMA, SMK ke depan akan lebih bagus, lebih jaya, dan anak-anak yang keluaran dari sini ya memiliki ya kemampuan ilmu yang mencukupi, memiliki kompetensi yang bagus, memiliki skill yang diandalkan, dan memiliki akhlakul karimah. Kalian adalah subhanul yaum, rijalul ghad. Sekarang kalian masih belum diperhitungkan, tetapi ketika menjadi alumni, kami yakin kalian adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni pengumuman juara lomba Olimpiade MIPA tingkat SDMI se-Kecamatan Mojo. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Fadli SPD MPD, dimohon untuk menyerahkan hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan belewah, minumnya susu. Queen Al-Falah, I love you. Mana suaranya dari SMP? Dari SMK? Dari SMA? Yayasan Al-Mutakin semuanya. Oke. Sudah ceria ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk membacakan pemenang Olimpiade MIPA tingkat SD se-Kecamatan Mojo. Langsung saja Bapak Ibu semuanya para hadirin. Untuk juara harapan 3 diraih oleh adik kita Tita Junior Ningtyas dari MI Raudatul Mubtadiin. Dengan skor 30. Kemudian juara harapan 2 dengan skor 34 diraih oleh adik kita Marsha Aurelia Nur dari SDN Mojo. Kemudian juara harapan 1 dengan skor 47 diraih oleh M. Aulia Faiz Arianto dari SDNU Mutiara Insani. Juara 3 dengan skor 50 diraih oleh adik kita Inayah Aulia Fatmawati dari SD Negeri Kranding. Juara 2 dengan skor 70 diraih oleh adik kita Ahmad Mario Ahsan dari MI Riyadatul Ukul. Dan juara 1 dengan skor nilai 83 diraih oleh adik kita
Diki Kurniawan dari SDN Surat. Kepada adik-adik semuanya silakan bisa maju ke depan. Ya silakan maju. Dari depan sini adik, dari depan sini adik. Dari sini depan. Oh, dari depan. Ya, kita sambut ya adik-adik lucu-lucu ya. Ya. Yang di panggung masih lucu, yang di bawah sudah suhu. Kepada Bapak Kepala Dinas untuk menyerahkan hadiahnya. Monggo. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Selamat dan terima kasih mengucapkan kepada Oke, beri tepuk tangan yang meriah semuanya.
Ya, kita ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah memenangkan juara dan telah ikut serta memeriahkan kegiatan Pradismiladiah. Oke, sekian dari saya. Tiada kata-kata seindah doa, tiada harapan seindah cita-cita, dan tiada perasaan seindah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin tamu undangan siswi-siswi Queen Al-Falah yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama butir acara selanjutnya, yakni pemotongan tumpeng. Kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Fadli SPD MPD, Ketua Yayasan atau yang mewakili, dan seluruh kepala sekolah dipersilahkan naik ke atas panggung. صلوا على النبي محمد صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك dengan membaca bismillah formalitas ulang tahun Yayasan Pemotongan Tumpeng. Mudah-mudahan ini menandakan akan panjang usianya Yayasan Al-Mutakin membawa barokah manfaat dunia akhirat. بجمال فوق في الحسن تفرعا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مبروك ألف مبروك عليك
Hadirin tamu undangan siswi-siswi Queen Al-Falah yang berbahagia. Sebagai penutup acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Khalili. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara Dismiladiyah atau ulang tahun pendidikan Yayasan Al-Muttaqin sampun paripurna. Kamu semua telah mendapatkan dari pembukaan juga wejangan-wejangan baik dari Dinas Pendidikan juga dari Ketua Yayasan. Sampun paripurna nggih. Sampun ditugelne tumpeng sakmenika kantun doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Dismiladiyah ini senantiasa mendapatkan berkah, mendapatkan karomah dari beliau-beliau muassis Pondok Pesantren Al-Falah, wabil khusus Romo Kiai Munib wa ahlihi. Mari sebelum kita doa membacakan hadiah Fatihah kepada para muassis Pondok Pesantren Al-Falah, yaitu Romo Kiai Jazuli Usman, begitu juga Ibu Nyai, juga Romo Kiai Zainuddin Jazuli, Romo Kiai Munib Jazuli, Romo Kiai Fuad Munim Jazuli, Romo Kiai Munib Jazuli, Romo Kiai Mahfud Sirot beserta semua masyayikhnya beserta semua keluarganya, tidak lupa juga keluarga kita yang senantiasa juga membantu di dalam belajarnya kita di pondok pesantren ini. Semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga kita yang membiayai kita senantiasa diberkahkan rizkinya, dimudahkan rizkinya, ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang belajar juga mendapatkan ilmu, manfaah, barokah. Ala hadihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa udhahiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim man jalasa fi hadal majlis min afatid dunya wad din. Sallimna wa iyyahum min daikid dunya wa daikil akhirah wa daiki ma yata'allaqu bihima. Allahumma barik hadal buq'a ya Allah waj'al ahlahu min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis solihin غير هزايا ولا مفتون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin tamu undangan siswi-siswi Queen Al-Falah yang berbahagia. Perpisahan adalah jembatan untuk kita menuju pertemuan berikutnya. Ketika waktu memisahkan kita, arti dari sebuah pertemuan akan menjadikan kerinduan yang selalu kita idamkan. Usai sudah acara pada pagi hari ini, tanpa arah dan rintangan yang berarti. Apabila ada kekurangan dan kehilafan tanpa disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.